Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Bapak Andi Aras, MPD pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, yakni pada pertemuan ke-6, kita akan belajar tentang instrumen penelitian. Adapun tujuan perkuliahan pada kali ini, yang pertama, pada kegiatan tatap muka melalui aktivitas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, mahasiswa mampu membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Yang kedua, pada kegiatan penugasan terstruktur, mahasiswa mampu membuat instrumen penelitian. Dan yang ketiga, pada penugasan mandiri, mahasiswa mampu melakukan uji coba instrumen dan sekaligus melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang variabel penelitian. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita pelajari adalah instrumen penelitian. Nah, apa sih itu instrumen penelitian? Nah, instrumen penelitian itu merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ya, jadi untuk mengukur variabel penelitian, maka digunakanlah yang namanya instrumen penelitian. Nah, ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk mengatakan bahwa instrumen tersebut layak untuk digunakan. Yang pertama, instrumen harus valid. Yang kedua, instrumen harus reliable atau konsisten. Nah, jadi dalam membuat instrumen penelitian, yang pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan variabel penelitian. Apa namanya dan bisakah variabel tersebut diukur? Nah, setelah itu kita melakukan kajian teori. Seperti apa konsepnya dan siapa-siapa yang mencetuskan teori tersebut. Setelah itu kita turun ke definisi konstruk, yakni dengan menggunakan bahasa sendiri setelah melakukan kajian teori. Setelah itu turun ke definisi konseptual, definisi operasional, lalu kemudian penetapan instrumen, lalu kemudian pembuatan kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen ini itu disajikan dalam bentuk matriks. Nah, setelah ada kisi-kisi instrumen, lalu kemudian penulisan butir instrumen, yakni dengan membuat pernyataan atau pertanyaan. Setelah itu kita melakukan uji coba instrumen, analisis hasil uji coba, lalu kemudian merevisi instrumen yang tidak valid. Setelah itu finalisasi instrumen. Nah, sebagai contoh, misalnya variabel penelitian kita menggunakan motivasi berprestasi. Nah, dari motivasi berprestasi ini kita bangunlah teori-teori. Yang pertama kita menggunakan teori Maslow, yang kedua menggunakan teori Murray, yang ketiga menggunakan teori Hesberg, dan yang keempat menggunakan teori McClellan. Nah, dari hasil kajian teori tersebut, lalu kemudian kita menurunkan ke definisi konstruk, yakni bahwa motivasi berprestasi itu merupakan kesungguhan atau daya dorong untuk berbuat lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, dari definisi tersebut kemudian turunlah ke indikator. Jadi indikator ini merupakan turunan dari kajian-kajian teori, yakni yang pertama tekun, ulet, rasional, menyukai tantangan, dan menerima tanggung jawab. Nah, setelah itu kita membuat butir-butir pernyataan, ya. Jadi butir-butir pernyataan ini, setelah itu kita melakukan uji coba dan kemudian finalisasi instrumen. Nah, jadi seperti itulah langkah-langkah yang digunakan untuk membuat instrumen penelitian. Jadi selanjutnya silahkan adik-adik mahasiswa berdiskusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada lembar kerja mahasiswa. Sekian video saya, terima kasih atas perhatiannya.